Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbak Misna 22 dan cuma kali ini saya belum bisa memberi masakan untuk kalian karena saya belum ada tenaga saya belum bisa terlalu banyak beraktivitas untuk memikirkan masak apa, belanja apa. Sebenarnya saya tetap aktivitas ya di sini saya karena saya juga tugas saya di sini bekerja menjaga mereka masakan, cuma saya belum bisa fokus ke beberapa bulan ini ya, belum bisa fokus ke saya mau bikin konten apa sih ya, edit terus hal-hal yang saya lakukan seperti dulu tuh saya belum bisa. Sejak bulan 11 kalau nggak salah ya saya tidak bikin video, dan untuk video-video kemarin masakan saya kan alhamdulillahnya bulan 11 itu saya sudah bikin stok beberapa video, jadi itu saya unggah dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang selalu hadir. Karena saya bulan 11 itu banyak hal teman-teman, banyak masalah, banyak problem yang saya hadapi dengan tiba-tiba, karena saya itu orangnya mungkin terlalu serius ya, mungkin saya itu terlalu serius. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya hadapi, apapun yang saya persiapkan itu terlalu serius sampai saya terlena dengan hal-hal yang saya tidak ketahui, dan di situ saya drop, saya sakit, dan saya juga bolak-balik ke rumah sakit dua kali masuk rumah sakit. Saya juga ke dokter karena terlalu banyaknya pikiran membuat stres, dan saya juga harus berobat. Tapi syukur alhamdulillah, meskipun dokter meminta saya berobat selama 6 bulan, tapi sekarang saya sudah sehat dan saya putuskan memang 2 bulan obat. Setelah obat diberikan, saya cek dokter, saya meminta untuk stop obat dan saya ingin menyembuhkan diri saya dengan hal-hal yang saya pelajari. Saya itu suka, sebenarnya saya melihat masalah itu sendiri. Beberapa bulan ini yang terjadi ini bagi saya adalah pengalaman. Ini bagi saya adalah kehidupan, cerita, kisah yang sangat harus bisa saya pelajari untuk saya pribadi lebih kuat, lebih dewasa dalam memandang hidup. Itu menurut pribadi saya ya. Makanya saya, mungkin bagi sebagian orang ini nanti mungkin kalau saya bikin video ini mungkin ada pro dan kontra, tapi ya sudahlah, ini saya. Kemungkinan ada orang-orang yang mungkin nggak begitu sealur dengan cerita saya, tapi setidaknya saya banyak, ini siapapun yang mendengar video saya ini ambil positifnya saja, karena setiap orang dalam menghadapi masalah itu beda-beda ya teman-teman. Jadi untuk saya beberapa bulan ini masalah yang datang pergi, datang pergi, datang pergi. Awal-awal datang saya sangat sakit. Kalau ngomong sakit, saya sangat sakit karena hal yang saya sudah persiapkan dengan baik, hal yang sudah saya pikirkan, hal yang sudah saya planning dengan bagus, baik, semua seperti runtuh gitu. Jadi wah, sakitnya itu luar biasa. Jadi di situ saya pertama begitu, kedua masih sakit, ketiga masih sakit. Tapi semakin kesini saya belajar, justru saya di sini juga mau berterima kasih untuk jika ada yang melihat dalam kehidupan saya, maksudnya yang ikut campur dalam, masuk dalam hidup saya, yang mungkin melihat video ini. Saya juga berterima kasih untuk semuanya, kalian semuanya, siapapun itu, karena dengan kalian saya bisa kuat, dengan kalian saya bisa belajar apa sih arti hidup ini,
Dan dari kesakitan itu saya tahu bahwa mana sih yang harus saya perjuangkan dan mana sih yang untuk sementara harus saya tinggalkan. Jadi intinya dalam diri saya adalah bagaimana saya bisa mencintai diri saya sendiri. Itu sih yang terpenting, karena kemungkinan saya beberapa bulan, tahun, kemungkinan ya, saya terlalu lena dengan dunia. Saya itu mengejar yang di luar diri saya itu terlalu berharap yang di luar diri saya, yang mengakibatkan saya sendiri tidak memperhatikan diri saya. Apa sih yang saya inginkan gitu. Mungkin saya terlalu berambisi untuk menginginkan sesuatu. Mungkin saya berharap untuk banyak cinta dari luar yang saya terima. Dan di situ saya berpikir, iya. Dan saya itu kalau ada masalah, saya orangnya mau belajar, teman-teman. Jadi setiap ada masalah itu saya belajar kemana. Kalau saya punya masalah ini, saya alurnya kemana. Terlepas dari itu, saya juga mendekatkan diri sama Allah itu lebih dekat lagi. Meskipun saya belum sesempurna itu, tapi setidaknya setiap masalah itu saya belajar. Karena kalau kita cuma menghadapi masalah dengan emosi, dengan ini, menurut saya itu akan menyakitkan diri kita sendiri. Makanya di situ saya terus belajar, dan di dalam saya belajar, saya juga berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin punya pengalaman hampir sama, tapi mereka ingin sembuh dari itu. Jadi saya belajar banyak dari mereka. Di grup juga ada, di itu juga ada. Dari situ yang saya dapatkan adalah apapun yang terjadi, sebenarnya jika kita mampu mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita mampu mengontrol pikiran, mengontrol perasaan, mengontrol apapun yang ada di diri kita, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Dan sebenarnya bukan orang golongan ibarat seperti saya ya, kayak TKW. Bahkan kumpulan saya itu ada macam-macam golongan ya, macam-macam golongan. Bahkan ada seperti kalangan-kalangan atas di situ yang sebenarnya banyak mengalami hal yang hampir sama. Dan mereka itu yang saya senangi, mereka itu pengen sembuh dari rasa kesakitan dia. Apa yang membuat sakit selama ini dalam diri kita, dan di situ penyembuhannya itu adalah kembali ke diri kita sendiri, kembali ke jiwa kita sendiri. Apa ya, kita sering bertanya pada diri kita sendiri. Bahkan ada praktek-praktek yang harus mereka itu belajar, dan itu memang sangat membantu menurut saya ya. Kalau pagi kita itu mencoba melihat diri kita, tersenyum dengan diri kita bahwa kamu itu berharga, sering mengajak ngobrol dengan diri kita. Karena kadang banyak orang itu kurang kasih sayang, termasuk saya dulu kemungkinan kebanyakan kurang kasih sayang. Makanya selagi ada orang yang merasa menyayangi saya, mungkin saya terlena. Akhirnya sebenarnya kita bisa membuat diri kita itu menyayangi diri kita. Kalau kita penuh menyayangi diri kita, sebenarnya kita tidak kekurangan kasih sayang kita tidak usah mengemis, meminta, memohon dari kasih sayang dari luar orang lain. Kalau kita penuh, tapi sebenarnya saya belum sampai ke situ ya. Kali ini saya masih tetap belajar. Saya kepengen benar-benar menjadi orang yang saya akan mana yang salah. Mungkin bagi sebagian orang, karena kebanyakan orang jika ada masalah pasti mereka curhat ke teman. Makanya saya dalam curhat ke teman saya kurangi, dan saya melihat mana teman yang harus saya buat curhat, ataupun siapa yang saya harus ngomong, itu saya benar-benar pikirkan. Dan
di saat saya belum mampu mengatakan sesuatu kepada orang lain, saya lebih baik diam. Diam, memikirkan sendiri. Bahkan saya kalau pengen nangis, saya nangis. Di saat menangis, saya rasakan tangisan saya, kesakitan saya itu saya rasakan, dan di situ saya sampai benar-benar saya berpikir, oke, untuk apa saya menangis gitu. Nanti mungkin saya karena ini mungkin ke depan ya, saya belum bisa masak, saya belum, karena konsentrasi saya pada kesehatan saya takut mental saya kembali lagi drop, nanti saya juga bingung. Makanya kemungkinan saya akan sering curhat, sering ngomong tentang pengalaman saya. Mungkin ada pro dan kontra di luar sana yang kamu banyakkan omong ke apa ini, tapi terlepas apapun itu, yang terpenting ini loh saya. Ini saya yang mau belajar, dan ini saya yang mau ingin memperbaiki diri saya. Mungkin nanti juga saya akan tentang kisah hidup saya. Dulu saya pernah bikin buku waktu itu, tapi bikin karangan, saya rencana bikin buku waktu itu, siapa tahu suatu hari nanti anak saya besar, saya bisa saya tunjukkan ke anak saya. Tapi karena bikin buku itu waktu itu menguras air mata saya, mungkin saya masih, dalam diri saya itu masih banyak memikirkan hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup saya. Jadi itu mengakibatnya saya sering, setiap bikin cerita itu saya selalu nangis. Makanya nanti mungkin saya ada kisah-kisah yang harus saya mungkin saya ungkap di YouTube, nanti akan saya cerita, dan saya berharap yang melihat diambil segi positifnya saja. Dan memang banyak hal yang harus saya pelajari, dan banyak orang-orang yang harus saya maafkan. Dan siapapun yang melihat, andai pun ada orang yang melihat nanti ada hubungannya dengan situasi saya mohon maaf. Dan semua apa yang terjadi sudah saya maafkan, dan semua yang terjadi itu memang mungkin pelajaran yang harus kita ambil, terutama saya pribadi. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kilap. Dan video ini segini saja, nanti saya juga ada yang lebih, siapa tahu ada ini ya, pengalaman. Setiap orang pengalaman itu berbeda, tapi siapa tahu ada segi positifnya yang diambil ya. Terima kasih untuk saat ini, karena ini waktu malam saya harus menyiapkan mereka untuk makan. Jadi ini perjumpaan kita, rasa kangenku kepada kalian semua, dan semoga kalian sehat, semoga kalian selalu bahagia dan tetap kuat, tetap semangat. Apapun yang terjadi tetap disyukuri, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.